saya nggak kaget. Belajar kawinnya sama saya. Yang nakal udah hebat itu. Belajar kawinnya sama saya gitu lancar, jadi Kawin diri. belajar. Kita ditinggal gitu ya. Dia tidak bela diri ya. saudara sekalian, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kaitan dengan pencalonan Pak Jokowi dan Pak Basuki. Apaan itu? Selanjutnya isu-isu yang miring, diantaranya adalah keserakahan, itu muncul juga. Kemudian primordialisme bahwa dari suku lain kenapa harus ke Jakarta. Saya jawab yang pertama, kita dalam konteks kebangsaan NKRI ini kita sudah menyatakan kita satu bangsa, dan Jakarta adalah etalase Indonesia. Jakarta memang pionir, pokoknya gambaran kecilnya Indonesia Jakarta. Kita tidak lagi membedakan persoalan suku. Sebenarnya dalam Islam tidak punya pijakan kalau kita berpijak dari kesukuan. Saya termasuk orang yang tidak senang dengan prinsip-prinsip kesukuan itu, walaupun saya bangga sebagai orang Betawi. Kalau dalam urusan kepemimpinan, Bapak bisa lihat ketika di Sakifah Bani Sa'idah, ketika mau terjadi penggantian khilafah, sampai begitu lama perdebatan. Kalau memang di Madinah yang menggantikan Rasulullah itu mesti orang Madinah, mestinya Abu Bakar. Yang mereka ngotot betul, antumul umara, nahnul umara, antumul uzal. Tapi kan pada akhirnya dengan pandangan brilian dari Umar bin Khattab, dia membaiat Abu Bakar. Yang notabene adalah orang Mekah. Tidak mesti kemudian yang menjadi pemimpin itu orang Madinah. Dari sisi ta'assub, kita tidak boleh ta'assub. Dalam Islam tidak ada lagi yang namanya kesukuan. Sudah, apalagi Jakarta ini memang kita sudah plural dan memang harus, itu sebuah keniscayaan, nggak bisa dibantah. Dan Betawi atau Jakarta kemarin sudah memimpin. Kalau Mas Regi Sotri yang mana sudah memimpin, ya sudah. Sekarang kita cari lagi yang lain, apa salahnya? Artinya banyak juga pembelaan. Kemudian dari sisi keserakahan, kita sulit untuk melihatnya itu. Pak Jokowi di Solo adalah masa periode kedua sekarang, dan beliau datang ke Jakarta harus sebagai kader yang diminta oleh pimpinan partainya. Jadi bukan sekonyong-konyong beliau yang menawarkan diri untuk menjadi gubernur, tapi beliau diminta oleh induk partainya. Begitupun Pak Basuki diminta oleh Gerindra. Dari 6 pasang ini yang tidak membeli partai dan tidak meminta rakyat adalah pasangan nomor 3 itu. Jadi sangat-sangat subjektif sekali ketika orang mengatakan itu faktor keserakahan. Dan kita membutuhkan sosok ini ketika Solo berhasil dipimpin oleh Pak Jokowi di Bangka Timur, di Belitung Timur beliau. Kita tahu track record mereka, dan itu kan selalu di blow up di berita-berita. Dan kita memang mendambakan sosok kepemimpinan yang betul-betul pro rakyat, yang memiliki kepedulian dan sensitif. Ambil gambarnya lebih cakep itu. Oh, ini. Allah jadi. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Jadi saya memang dari kecil hidup di, mungkin dari parkirkan kali ya. Jadi habis pusing tanya apa yang membuat kamu mau bantu masjid. Saya bilang mungkin pernah bapak saya dulu, mohon maaf ya Habib, saya bilang jangan tersinggung. Saya bilang bapak saya selalu ngajarin saya begini, kalau mau bantu bangun masjid jangan dinding semen atapnya katanya, nanti itu diganti. Jadi kalau memang dengar orang mau bangun masjid, baru dengar kamu cepat-cepat kirim fondasi sama semen, karena fondasi itu mau berapa alat diganti-ganti selama ada orang sholat masih tetap ada. Dan menurut orang Islam pahalanya dihitung terus. Makanya waktu saya udah di rumah aja ketemu masjid-masjid, masih orang tua bilang ini masjid bapakmu yang kirim batunya, ini bapakmu yang kirim pasirnya. Dan saya cerita satu hari terus di jalan nomor 3, kadang-kadang dia bilang surat takdir ya, nomor 3 itu nomor saya waktu itu dari bupati. Waktu saya itu dari Gubernur Bangka Belitung, nanti sudah nomor 3. Cuma saya nggak kenal
ganti karena suaranya diganti. Lalu sekarang juga ada nomor 3. Nah, saya tidak tahu dalam perjalanan. Ya sama juga saya kenal Pak Jan Farid. Kita mana pernah berpikir kan, istri beliau ada hubungan keluarga. Jadi dulu waktu zaman Pak Fokre jadi gubernur, itu saya yang ditugaskan mengendalikan keluarga tahun 97. Karena saya pengalaman pilkada, bagaimana supaya tidak terjadi kecurangan. Lalu begitu Pak Sutioso berhenti gubernur, mau jadi presiden, Pak Jan Farid juga yang untuk saya juga yang ditugaskan untuk mengatur itu. Cuma saya tidak pernah berpikir akan ditugaskan supaya jadi Pak Jokowi. Pertama kan beliau yang mau maju. Lalu katanya Raja Mataram minta saya yang minta beliau jadi menteri, saya tidak pernah dilawan katanya. Jadi Raja yang minta. Nah, lalu beliau ngomonglah ke Bu Mega bahwa terus kan usulan dari Pak Prabowo. Pak Prabowo menyebutkan bahwa di Indonesia ini rakyat sudah tidak percaya kepada politisi karena banyak yang bohong, hanya menyesalkan rumah. Jadi dicari pada Pak Prabowo, ketemulah Pak Jokowi dan saya. Dan beliau orang yang bisa membutuhkan keadilan sosial. Karena sila kelima Pancasila kita kan keadilan sosial, bukan bantuan sosial. Nah, apa beda bantuan sosial sama keadilan sosial? Kalau kita perjalanan rumah, bantuannya Adik Madi, ada yang dirampok di Tondong, kita kasihan, kita bantu, itu namanya bantuan sosial. Datang bantu. Mungkin kita pun pada malam pada ke depan, kita pun tidak berhenti kalau tahu jalan ini banyak rampok. Jadi kita takut kita tolong, jangan kita dirampok. Maka kita bantuan sosial saja. Kalau ketemu bisa bantu.